Nah, pasti familiar kan lagu-lagu ini. Tapi ternyata ya, band yang melahirkan lagu-lagu ini tuh ternyata umurnya sudah 25 tahun loh, MG listeners. Tahu kan siapa grup band ini? Tahu dong. Masa nggak tahu? Nah, sekarang kita sudah tersambung di line telepon MG Radio Network. Tanpa berlama-lama lagi, let's give it up for Padi Reborn. Halo, selamat pagi Mas Yoyo, Mas Fadli dan Mas Rindra yang sudah berkumpul dan bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mas, apa kabar? Halo, baik. Oh, ada Mas Piu juga. Selamat pagi Mas Piu. Selamat pagi. Wah, ini aku yakin banget nih MG listeners udah kangen dan penasaran, pengen tahu nih sekarang kesehariannya nih sibuk apa aja nih. Ada Mas Piu, ada Mas Yoyo, Mas Rindra dan juga Mas Fadli. Mungkin Mas Piu terlebih dahulu Mas. Sekarang Ya, ini lagi. ya, Uh-uh. ya, keseharian kita memang selalu dijalani dengan kegiatan untuk acara off air ya. Oh, oke. Jadi show di beberapa kota gitu terakhir kemarin kita di Yogyakarta. Oke. Ya, Mas, ini 25 tahun hari ulang tahunnya Padi itu kapan sih, Mas? tepatnya sih tanggal 8 April 97 ya, Oke. tahun berdirinya. 8 April kemarin, terus perayaan 25 tahunnya ini nanti gimana nih, Mas? Mungkin dengan Mas Yoyo mungkin bisa Iya, silakan menjawab. Mas Yoyo, boleh. Jadi Uh-uh. gini, memang kita ulang tahunnya harusnya kan kemarin 8 April ya. Cuman Oke. karena pada waktu itu pandemi kan masih dalam masa transisi ya. Iya. Jadi untuk izin-izin penyelenggaraan acara mungkin masih agak ada pembatasan gitu. Oh, Jadi oke, untuk oke. sekarang kan udah mulai dilonggarkan nih. Betul. Jadi ya akhirnya kita cari titik temunya, ya ketemunya di tanggal 20 Agustus ini. Wow. Gitu berarti. Sebentar lagi dong ya nih acaranya nih. Kira-kira persiapan apa aja sih yang dilakukan Mas setelah 2 tahun pandemi? Ini konser pertama setelah pandemi atau udah banyak konser juga Mas yang diadakan sebelumnya? Banyak konser sih yang udah kita Heeh. lakukan semenjak pandemi. Pertama kalinya kita konser besar itu di acara Mandalika ya. Oke, ya. Mandalika, terus sudah gitu ada lagi di acara apa? Di Formula E. Oh ya. Dan apa namanya? Sampai saat ini pun kita masih menjalankan show-show di beberapa kota, dan kemarin habis dari Jogja juga, dan sekarang masih di Jogja lagi nunggu pesawat pulang. Dan untuk persiapannya sendiri sampai sejauh ini sudah ya 90% lah, kita tinggal latihan-latihan lagi untuk pematangannya. Oh, oke. Ada yang spesial nggak nih Mas untuk tanggal 20 Agustus nanti perayaan 25 tahun Padi Reborn? Misalnya nih Mas Fadli harus minum banyak-banyak lohanko biar gak serak nih Mas nanti pas konser misalnya. Atau gimana nih persiapan khusus ya Mas? Persiapan lebih banyak persiapan mental sih ya. Oke, kenapa tuh Mas? Ada deg-degan ya sih? Masih ada rasa deg-degan ya sih Mas untuk tanggal 20 nanti? Iya, kan itu hari penting juga ya, hari penting buat kita bersyukur dan apa ya lebih banyak menyiapkan hal-hal yang itu sih. Jadi fisik juga pasti sudah otomatis, tapi lebih banyak persiapan mental. Kenapa nih Mas? Jauh penting ya. Iya. Jadi hampir kurang lebih 2,5 jam, jadi kita harus mempersiapkan Betul. mental, kesehatan juga. Iya. Oh iya. Suntik Ini vitamin lah paling enggak. oke. Persiapan mental. 2,5 jam loh ya Mas ya nanti tanggal 20 2,5 jam. Agustus. Spill dong lagu-lagunya nih, kira-kira akan ada berapa lagu, terus nanti ada yang spesial nggak dari Padi untuk tanggal 20 Agustus? Lagunya kurang lebih ada 25 lagu. Dan itu kita udah pilihin, dan banyak juga beberapa lagu yang
tidak pernah kita bawain dan jarang kita bawain. Nah, itu nanti akan kita bawain di konser Perak Wow. gitu. Oke Dan deh. banyak surprise lah nanti di konser Perak ini yang tidak pernah kita bawain kan, karena kan kalau kita main di event-event biasa kan paling durasi 1 jam gitu ya. Jadi kita biasanya bawain lagu-lagu yang orang udah familiar gitu ya. Tapi untuk di konser Perak ini karena waktunya panjang, hampir kurang lebih 2,5 jam, jadi kita bisa mengeksplor lagu-lagu yang jarang kita bawain gitu. Wow, menarik nih ya, bakal banyak surprise dari Padi tanggal 20 Agustus nanti. Bener nggak sih Mas, katanya nanti akan ada iringan orkestra juga dari Denny Casmala CS? Ya benar, kita di sini berkolaborasi dengan Denny Casmala ya. Oke. Cerita awalnya gimana nih Mas, bisa kerjasama dengan orkestra ini? Cerita awalnya kita sebelumnya udah ini ya, kita bikin mini album yang menggarap lagu-lagu Padi yang non hit, dibikin jadi akustik ya. Kita bekerja sama dengan Denny Casmala juga gitu. Oh. Terus setelahnya kita juga ada bikin Lopez ya, Love Festival itu dengan istilahnya konser dari album Indra Karnami itu ya dengan Denny Casmala. Dan yang ini yang mungkin yang ketiga ya. Yang ketiga ini ya kebetulan di konser tanggal 20 nanti itu kan ada sesi akustik. Akustik. Nah, di situ kita membutuhkan orkestra ya. Kita udah familiar dengan Mas Denny ya, lebih jadinya ya bareng Mas Denny lagi gitu. Wah, luar biasa. Berarti memang ini sudah ada kolaborasinya dari yang Indra Keenam itu ya Mas ya? Iya, chemistry-nya udah dapet banget gitu. Feelingnya udah dapet banget. Waduh, nggak sabar nih untuk join. Ini kan untuk perayaan 25 tahun Padi ya Mas. Pernah nggak sih nyangka waktu awal band ini terbentuk bisa jalan sampai 25 tahun, bisa sukses dapetin banyak awards, apalagi di tahun 2000-an ya Mas, saya ingat banget tuh tahun 2000-an tuh langganan lah AMI Awards tuh pasti Padi, nggak jauh-jauh dari Padi gitu ya Mas. Nah ini waktu awal terbentuk pernah nggak sih kepikir bisa sampai di titik ini? Ya, awalnya sih sangat bersyukur ya kan cuman ini bisa sampai 25 tahun. Ya. buat tenang-tenang aja awal. Dari awal kita nggak memikirkan sampai ke situ, dan juga lebih penting lagi kita pernah mengalami masalah juga dan vakum sampai 7 tahun. Sepertinya mustahil juga waktu itu kita bisa kembali, tapi ternyata takdir dan bantuan Tuhan juga akhirnya kita bisa kembali dan akhirnya sampai ke 25 tahun ini gitu. Dan ini penting banget 25 tahun karena sebagai penanda bahwa kita sudah bisa melewati 2 dekade itu ditandai dengan kemarin itu kita vakum itu dan akhirnya kembali dan akhirnya sampai 25 ya. Ya ini perlu dirayakan memang sebagai pengingat dan juga untuk sebagai tonggak untuk 25 tahun lagi ke depan menjadi emas. Yes. Kita juga sama-sama doakan semoga ini bisa langgeng sampai ke 50 tahunannya Padi ya Mas ya, benar-benar bisa tetap berjaya di tanah air. Nah Mas, kalau awal berdirinya Padi ini tuh emang karena iseng-iseng atau memang sudah targetnya tuh apa Mas ketika ada awal Padi ini Mas? Tanggal 8 Agustus tahun 97, 8 April ya Mas tahun 97 itu? Ya awalnya cuman ini aja sih, rekaman aja, bisa rekaman. Terus kita bisa melihat bentuk kaset kita ada di toko musik gitu aja itu aja target kita awal kita. Wow. Dan karena kan kita dari Surabaya ya, kita dari Surabaya ya, kita hanya cuman pengen bercita-cita kita dikenal di kota Surabaya, terus juga dikenal secara nasional. Udah itu aja sih awalnya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu
seperti kayak nothing tulus aja gitu. Jadi kita nggak pernah punya target kita harus seperti ini, enggak. Tapi memang kita melakukannya benar-benar karena kita memang mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu yang membuat kita bisa melakukannya dengan penuh passion ya. Oke. Wah, waktu itu kan target awalnya musik-musik padi nih sampai dijual di toko-toko dan dikenal oleh orang. Begitu dapat awards nih, aku ingat banget tahun 2001 tuh udah mulai banyak banget padi dapat awards. Dan menemani masyarakat Indonesia lah ya, sehari-hari itu kita dengerinnya kalau nggak lagu padi ya pasti lagu padi lagi gitu ya. Apalagi waktu itu kita hiburannya adalah nonton TV, nonton video klip padi gitu, dengerin radio juga lagunya dari padi gitu ya Mas. Nah ini gimana perasaannya, aku pengen tahu nih juga Mas Rindra, Mas Yoyo, Mas Fadli, Mas Piu, gimana perasaannya waktu pertama kali dapat awards? Bisa ceritakan lagi nggak nih ke MG listeners, mungkin ke Mas Rindra? Ya, yang pastinya senang banget karena kita band itu kan yang penting ya senang aja gitu, hobi passion kita tersalurkan sama teman-teman. Tahu-tahu kita nggak memikirkan nanti dapat award apa enggak, tahu-tahu dapat gitu ya. Senang banget. Wow. Yang nggak terlupakan lah. Ya, pertama kali dapat award waktu itu saya langsung telepon ibu saya, terus kabarin bapak dengan ibu, bilang ini dapat penghargaan pertama kan. Jadi kami itu waktu masih muda memang pengen ngasih lihat ke orang tua bahwa ya dengan ya ada yang baik yang bisa dilakukan dengan menjadi pemusik ya. Dan ya alhamdulillah mereka bahagia banget melihat anak-anaknya ini. Orang-orang tua kami juga sangat mensupport apa yang kami lakukan. Wow. Ya kebetulan kan kami kuliahnya kan bukan kuliah musik, jadi mungkin orang tua kan ekspektasinya mungkin di apa yang kita ambil mata kuliahnya gitu. Tapi ternyata kita dengan bermusik ya kita dapat apresiasi gitu. Luar biasa. Waktu Mas Yoyo gimana tuh Mas Yoyo pertama kali dapat awards, langsung telepon orang tua juga atau gimana Mas? Iya pasti. Tapi yang pastinya bersyukur bahwa musik kita bisa diapresiasi dan diterima masyarakat luas, itu adalah suatu hal yang tidak ternilai ya. Gitu. Oke. Kalau Mas Fadli ini gimana tuh Mas waktu pertama kali dapat awards? Iya, tadi saya udah. Sekarang Mas Ari. Oh Mas Ari. Oh iya Mas Ari, silakan Mas Ari. Ya nggak percaya karena memang saya sendiri menjalani ini boleh dibilang nggak terlalu banyak target lah gitu ya. Jadi serius aja gitu, tapi ternyata ada penghargaan ya nggak percaya gitu. Wow. Kalau Mas Piu gimana Mas Piu? Ya memang kita kembali lagi tadi ya, kita semua juga memang tidak ada target, kita hanya cuma target sederhana, kita bisa band dari Surabaya yang bisa dikenal secara nasional, targetnya itu aja kita udah kita dapatin gitu. Tapi ternyata begitu kita masuk nominasi aja kita juga akhirnya apa yang kita kerjakan itu bisa dapat apresiasi ya. Oke. Ya pasti kalau saya kan juga dekat dengan orang tua ya, dengan ibu gitu ya, saya hubungin ibu lah. Waktu itu kita masih telepon ya Mbak ya, belum pakai handphone. Iya. Waktu itu ya teleponnya masih gede-gede juga tuh dan berat-berat ya Mas, bukan yang smartphone. Belum ada WhatsApp, belum. Betul. Belum ada Instagram, belum. Oke. Itu luar biasa banget pasti Mas, pengalaman tahun 2000-an itu juga lagu-lagu padi menemani saat saya sekolah Mas. Jadi kalau saya dengar lagu padi sekarang, waduh itu throwback, kangen masa sekolah dulu Mas. Nah, tapi kan perjalanannya juga nggak mudah nih Mas, pasti up and down dalam proses sampai sekarang 25 tahun. Boleh diceritain nggak sih Mas selama hiatus tuh
apa yang dilakukan oleh Padi dan gimana akhirnya bisa ngumpul lagi dan terlahir Padi Reborn. Nah, ini mungkin Mas siapa ya mau cerita, Mas Piyu? Iya, pas waktu kita hiatus, waktu kita vakum, memang kita harus menjalanin semuanya nggak bersama-sama ya. Dan kita berusaha untuk ya tetap harus terus berkarya lah, tetap harus berkarya sehingga kami banyak menjalankan proyek-proyek yang memang akan menjadi kesenangan kita gitu. Oke. Berarti memang memberikan ruang masing-masing ya, Mas ya. Enak liriknya. Kenapa? Ya, ada lirik di Sang Penghibur, mungkin itu menggambarkan lebih jelas tentang Padi. Jadi hidup itu ada perhentian, harus kencang terus berlari, dan ya memang harus ada waktu gaspol, ada waktu untuk slow down dan mengambil kebijaksanaan dari waktu-waktu yang masa-masa berat dan ya masa-masa indah, semua ada hikmah yang kita dapatkan. Lalu bisa ngumpul lagi. Merci, sorry banget ya. Iya? Apa kita udah dipanggil boarding nih? Oh ya ampun, sayang banget Mas. Padahal aku pengen tanya-tanya nih. Terakhir tiket. Ditemenin Mas Piyu dulu kali ya. Oh boleh Mas Piyu masih akan gabung bersama kami ya. Iya. Oke. Aku cuma mau ini aja, mau ngasih info aja. Untuk tiket yang tanggal 20 Agustus konser Vera nanti dijualnya ada di tiket.com dan di Living by Mandiri. Tapi untuk yang tribun sudah sold out semua, jadi tinggal yang festival. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan juga nih ya festivalnya ya, karena tribunnya sudah sold out. Baik, safe flight ya Mas. Kita akan lanjut dengan Mas Piyu. Terima kasih. Makasih banyak. Yes, Mas Piyu. Thank you Mas. Iya, terima kasih Mas. Safe flight ya semuanya, safe flight guys. Safe flight. Baik, ini Mas Piyu masih bergabung bersama kami di MG Radio? Iya, masih. Mas, kalau kita tadi kan ngomongin soal masa hiatus nih, memang ada waktunya masing-masingnya untuk refleksi. Selama ini sudah terlalu sibuk, terlalu banyak kegiatan dan butuh waktu untuk slow down gitu. Apa yang akhirnya ini membuat kembali lagi dan terbentuklah Padi Reborn? Yang membuat kita kembali yang pertama adalah memang ada rasa cinta kita. Sebenarnya rasa cinta kita sama satu sama lain. Kita juga memiliki rasa keterikatan yang sama ya, karena kita berkarya di awal-awal juga tanpa ada tendensi apapun gitu ya. Jadi sehingga ketika kita merasa bahwa kita harus off, kita harus hiatus ya, kita berpikir apalagi yang harus kita lakukan kalau kita harus seperti ini gitu. Akhirnya kita merasakan itu juga hal yang sama. Terus kita memiliki komitmen juga, terutama juga untuk penggemar kita, untuk sobat Padi ya, kita mau nggak mau kita harus bersama lagi gitu, karena itulah yang membuat kita menarik kita satu sama lain gitu. Dan sebelum untuk itu ya kita harus memperbaiki dulu dari dalam kita. Nah, kita melakukan dengan membuat sebuah agreement di mana kita tanda tangan kita bersama bahwa kita komit untuk apa yang kita lakukan bersama-sama, dan kita juga memberikan semua pemikiran kita dalam perjanjian itu, sehingga itulah yang membuat kita yakin bahwa ya udah kita memang komit kita untuk kita bersama-sama gitu. Wah, luar biasa Mas Piyu. Kalau tadi ada cita-cita ya Mas, sekarang kan ada 25 tahun, pengen ada perayaan 50 tahun Padi. Sebenarnya apa nih targetnya nanti untuk sampai ke 50 tahun dan harapannya untuk industri tanah air, industri musik tanah air Indonesia, Mas? Ya, harapannya kita masih tetap bermain bersama-sama. Terus habis itu kita juga bersama dengan penggemar kita juga menua bersama gitu kan. Karena memang itu memang terjadi gitu loh. Waktu dulu awal-awal kita semua masih single, waktu kita awal-awal berkarya gitu kan. Terus
penonton-penonton lagi datang, terus saya sempat bilang, ini semua kan ada berpasang-pasangan nih, nanti kalau ketemu nanti suatu saat nanti kita ketemu udah sama-sama berkeluarga, ketemu di sini, mereka berpacaran, selalu mereka menikah, terus mereka punya anak, dan nanti akan nonton kita bareng. Ternyata kejadian, akhirnya begitu gitu. Dan kita juga mau pengen nantinya juga akan terus berlanjut seperti itu. Jadi antar generasi ke generasi lainnya masih tetap menikmati musik kita itu. Dan memang akhirnya banyak sekali juga penggemar baru yang dulu awalnya bukan sobat padi, akhirnya mereka tahu, oh ternyata ini apa namanya padi itu ini dong, ini gitu. Dan mereka juga hanya tahu lagunya, tapi akhirnya bisa melihat langsung kita. Itu makanya kita harus lebih sering-sering untuk menemui mereka di konser-konser offline gitu. Wow, makanya diadakan tanggal 20 Agustus ini, dan luar biasa ya antusiasmenya Mas, sold out untuk yang tribun, tinggal yang festival ini ya. Iya. Kita juga surprise juga, dan memang dimudahkan juga sih untuk membeli tiketnya juga, karena salah satunya kita juga bisa pakai aplikasi Live It by Mandiri, terus udah bisa dilakukan dengan mudah, nggak kayak zaman dulu kita harus secara fisik kita harus mencari. Sekarang udah bisa dilakukan di aplikasi gitu. Oke. Kalau Mas Pius sendiri ada nggak sih cita-cita, kalau kita lihat kan pendengar padi ini kebanyakan lahir tahun 80-an, 90-an, itu yang sangat ada juga di generasi-generasi sebelumnya. Ada nggak sih cita-cita untuk bisa nge-guide juga generasi Z gitu, Gen Z, generasi Alpha nih yang masih kecil-kecil juga, ini ada nggak cita-cita untuk ke situ, Mas? Iya, sudah terjadi memang. Jadi sudah terjadi. Sekarang gen milenial udah banyak kita dapetin. Terus sekarang udah menuju ke Gen Z. Walaupun mereka manggil kita om atau gimana aja, tapi memang kita. Gitu. Iya, apalagi semenjak kita punya acara yang di Padi Ribuan Sang Menghibur yang di salah satu stasiun TV itu. Akhirnya kita dipanggil Pak D kan. Pak D, Pak D Yoyo, Pak D Ari, Pak D gitu. Jadi akhirnya kita punya segmentasi yang dapat baru gitu loh. Betul. Terus kayak waktu kita main di acara pensi gitu, saya nanya tuh penelitiannya kan mereka anak SMA, kamu tahu lagu Padi? Tahu om. Kamu tahu dari mana? Dari ayah, dari ibu, dari dari om juga yang ngenalin lagu-lagu Padi gitu. Iya. Ya berarti siapa generasi yang Gen Z itu kita bisa, Gen Z itu kita bisa grab juga dengan mudahnya karena teknologi juga. Betul. Dengan kemajuan teknologi semua bisa terjadi ya Mas ya, mungkin ya Mas ya. Dan menurut saya itu penting banget loh Mas, karena kan kita sekarang karena akses yang tak terbatas, ada musik-musik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah sangat penting untuk mempertahankan identitas dari dalam negeri kita sendiri, termasuk inilah dengan ada grup band asli Indonesia yaitu Padi. Luar biasa sekali Mas. Terakhir Mas, harapannya untuk konser tanggal 20 nanti dan juga untuk MG Listeners nih, ada pesan-pesan? Ya, kembali lagi untuk acara tanggal 20 Agustus di 25 tahun konser Perak Padi, kita menjual tiketnya di tiket.com dan di Live It by Mandiri, tapi di tiket.com udah sold out semua. Ini sorry banget. Untuk beli tiketnya bisa di aplikasi Live It by Mandiri. Sampai saat ini hanya tersedia kategori tiket festival aja. Harga 507.000. Untuk Tribun Center, Tribun Live, dan Tribun Red sudah sold out. Jadi hanya tinggal festival yang harga 507.000. Belinya tinggal masuk ke Live It by Mandiri, kemudian masuk ke Suka, terus pilih event dan langsung klik Bring Back the Melody with Padi Ribuan. Luar biasa. Kategori dan bayar deh. Oke deh, jangan sampai kehabisan nih ya. Masih ada waktu sampai tanggal berapa nih Mas? Sampai tanggal 20 masih bisa dibeli? Sampai tanggal 20 masih bisa, tapi hanya festival aja ya. Festival. Jadi yang hanya bisa joget-joget, bisa lompat-lompat. Oke. Baik. Terima kasih Mas Pius sudah bergabung dan ngobrol-ngobrol bareng MG Radio Network. Semoga konsernya lancar, sukses, sampai ketemu di konser nanti Mas. Bye. Oke, bye.
Nah itu dia MJ Listeners, Padi Reborn yang bakal menggelar konser 25 tahun Padi Reborn di JCC Senayan tanggal 20 Agustus 2022 ini. Kalau MJ Listeners mau beli tiketnya bisa langsung klik tiket.com atau mau informasi lebih lanjut bisa ke www.board.id atau cek di Instagram @boardindonesia BOART Indonesia. Langsung cek aja ya MJ Listeners.